Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Aku tidak menyangka berburu iblis di bawah tanah justru membawa hasil seperti ini. Namun hasilnya sangat menguntungkanku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan masuk ke aula yang murni. Sambil terbang, Fang Han terus berpikir. Meskipun situasi ke depan sangat rumit, kondisinya justru menguntungkan baginya. Ia hanya perlu menunggu. Ketika iblis merah, para penguasa iblis bawah tanah, dan 8 raja iblis besar memicu kekacauan, ia bisa memanfaatkan situasi, menyusup ke aula yang murni, dan sepenuhnya memulihkan peta Huang Quan. Begitu memikirkan peta Huang Quan yang kembali ke puncak kekuatannya, mampu membantai dewa dan iblis, Fang Han tidak bisa menahan rasa bersemangat. Selama peta Huang Quan pulih, dan aku berhasil mencapai tubuh abadi, saat kembali ke dunia Xuan Huang aku akan menjadi penguasa. Bahkan Hua Tiandu bisa kuhancurkan dengan mudah. Aku penasaran, apakah Fang Qingshui sudah mencapai tubuh abadi? Berbagai rencana berputar di benaknya. Pada saat yang sama, ia kembali menyamar sebagai Fang Yu, dengan aura inti emas 10 kekuatan gaib. Penyamaran itu sempurna. Saat itu, suara yang terdengar dari dalam peta Huang Quan. Fang Han, aku menemukan sesuatu dari artefak milik Wu Xitian. Ini adalah jimat dari salah satu 3000 Dao, teknik perubahan besar. Walau ia tidak benar-benar menguasainya, jimat ini masih bisa digunakan untuk berubah wujud. Jika dikombinasikan dengan teknik reinkarnasi, tidak ada yang bisa melihat identitas aslimu. Fang Han langsung memahami, jadi itu bukan teknik asli, melainkan jimat. Sayang sekali, kalau teknik perubahan besar benar-benar dikuasai, seseorang bisa berubah menjadi apa saja, naga purba, phoenix, bahkan dunia itu sendiri. Teknik ini sangat luar biasa. Ia mengulurkan tangan dan mengambil jimat tersebut. Jimat itu dipenuhi pola misterius, memancarkan aura perubahan yang tak terduga. Dengan jimat ini, ia bisa berubah menjadi apa saja, bahkan batu pun tidak akan terdeteksi. Jika digabungkan dengan teknik reinkarnasi dari peta Huang Quan, penyamarannya akan nyaris sempurna. Kesempatan untuk bersembunyi di dalam istana bintang tanpa batas pun semakin besar. Dalam sekejap, Fang Han telah naik dari lapisan ke-9 kembali ke lapisan ketiga bawah tanah. Aura iblis mulai melemah, namun tiba-tiba, ia melihat cahaya di kejauhan. Seseorang sedang bertarung. Fang Han berhenti dan melihat dari jauh. Ternyata itu adalah pertarungan antar murid istana bintang tanpa batas. Di antara mereka, ia mengenali seseorang, Qin King, perempuan yang dulu membawanya masuk. Di hadapannya, seorang pria tinggi dan kuat sedang menyerangnya dengan ganas. Qin King, kali ini kau kalah. Tidak hanya bangkai gajah 6 taring itu jadi milikku, kau juga harus menemaniku 1 hari. Jika aku kalah, aku akan memberimu 3 juta kontribusi. Tapi sekarang, kau jelas bukan tandinganku. Lin Biao, kapan kau menembus kesengsaraan api Yin Yang? Qin King jelas terdesak. Fang Han memperhatikan. Qin King sudah melewati kesengsaraan api, tetapi lawannya juga demikian, bahkan lebih kuat, dengan lebih banyak teknik. Di sisi Qin King, terdapat beberapa murid aula perawan, termasuk gadis bermata besar yang dulu memberinya jimat terbang. Fang Han diam-diam mendekat. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Gadis bermata besar itu terkejut. Kau lolos dari Sun Siji. Orang-orang itu sudah mati. Aku bertemu iblis kuat di bawah tanah. Sekarang aku sudah menjadi murid sejati, jawab Fang Han santai. Ceritakan apa yang terjadi. Gadis itu mendengus kesal. Kami bersama-sama membunuh gajah 6 taring ini. Tapi murid aula serigala mengklaim itu milik mereka. Qin King akhirnya bertarung dengan mereka. Gajah ini bernilai 100.000 kontribusi, aku hampir cukup untuk menjadi murid sejati. Fang Han tersenyum tipis. 100.000, ambil saja. Ia langsung memberikan kontribusi tersebut. Yu Yinyin langsung terdiam, wajahnya memerah. Namun pada saat itu, Qin King sudah hampir kalah. Lawannya memanggil inti emas dan menyerang. Fang Han tidak ragu, ia menjentikkan jari. 1 jimat Tianlong kuat melesat keluar. Seekor naga purba muncul di langit, mengaum dengan kekuatan puluhan juta kuda. Para murid aula serigala langsung bereaksi. Berani menyerang diam-diam. Mereka mengeluarkan artefak. Namun Fang Han hanya tersenyum dingin. Aku tidak pernah setuju ini duel 1 lawan 1. Jari-jarinya bergerak lagi.
Jimat kedua terbang keluar. Ledakan. Semua artefak terpental. Para murid Aula Serigala langsung mundur dengan wajah pucat. Inti emas pria itu pun dihancurkan. Ia muntah darah dan jatuh. Qin King segera mengambil bangkai gajah 6 taring. Ia menatap Fang Han. Aku tidak menyangka kau punya jimat sekuat ini. Tapi kau harus hati-hati. Aula Serigala sangat protektif. Fang Han tersenyum ringan. Aku mungkin tidak kuat, tapi aku punya banyak artefak. Namun tiba-tiba, langit berubah. Cahaya bintang berkumpul, membentuk seekor serigala raksasa. Di atasnya berdiri seorang pria berjubah putih. Wajah Qin King langsung pucat. Ini, Li Yunseng, Tuan Aula Serigala. Dia sudah hampir mencapai rahasia umur panjang. Para murid Aula Serigala langsung bersujud. Kakak senior, dia menyerang kami. Li Yunseng hanya berkata 2 kata. Benarkah? 2 kata itu seperti guntur. Qin King dan yang lain langsung muntah darah. Fang Han tetap tenang. Ia mengeluarkan jimat pelindung. Li Yunseng tersenyum dingin. Kau pikir jimat bisa melindungimu? Ia mengangkat tangan. Kapak raksasa dari cahaya bintang terbentuk, lalu menghantam ke bawah. Murid utama Aula Serigala, Li Yunseng, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi Fang Han. Ia langsung mengerahkan kekuatan gaib bintang yang misterius, kapak 9 bintang. Teknik ini memadukan kekuatan 9 jenis bintang dari langit dan bumi, dicampur dengan kekuatan ilahi dan berbagai energi langit, membentuk kapak raksasa. Sekali tebas, gunung bisa terbelah, sungai bisa terputus. Kekuatan Li Yunseng sangat mengerikan, lebih dari 50 juta tenaga kuda, setara setengah kekuatan raksasa kuno. Fang Han tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya di depan semua orang ini. Ia masih harus berhati-hati. Jimat Vajra, jimat roh surgawi, jimat 5 elemen, formasi penjaga surga kecil, perisai api. Jari Fang Han bergerak cepat, mengeluarkan lebih dari 10 jimat pertahanan. Dalam sekejap, lapisan cahaya jimat mengelilinginya, bertumpuk satu demi satu. Berbeda dengan artefak, jimat sangat kuat, tetapi hanya sekali pakai. Setelah digunakan, langsung hancur seperti ranjau ilahi. Biasanya jimat dibuat oleh master kuat dan diberikan kepada murid sebagai alat penyelamat hidup. Namun Fang Han menggunakannya untuk menyembunyikan kekuatan. Dengan kekuatannya sekarang, membuat jimat hanyalah perkara sepele. Ditambah lagi, di dalam 8 pagoda, ada 9 raksasa yang membantu memurnikan jimat dengan sangat cepat. Saat kapak 9 bintang menghantam, bom, 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 lapisan demi lapisan pelindung hancur. Namun, tetap tidak mampu menembus pertahanan Fang Han. Li Yunseng terkejut. Murid dari mana ini? Begitu banyak jimat tingkat tinggi. Semuanya bahkan dibuat oleh raksasa umur panjang. Wajahnya berubah dingin. Berani menantangku? Aku akan membuatmu tahu apa itu kekuatan. Ia langsung mengeluarkan artefak. Tidak bagus. Itu artefak kelas Dao tingkat rendah milik Li Yunseng, asap serigala serakah 7 bintang. Qin King pucat. Yu Yinyin gemetar. Dia benar-benar ingin membunuh kita. Di sini, di bawah tanah, dia bisa membunuh kita dan menyalahkannya pada iblis. Fang Han mendengar itu, hatinya bergerak. Tiba-tiba, tubuhnya berubah. Dengan teknik perubahan besar, ia langsung menyatu ke tanah, lalu bersuara. Kakak Li Yunseng, mengapa begitu kejam? Aku sekarang murid sejati. Li Yunseng tertawa keras. Murid sejati tanpa latar belakang. Dibunuh juga tidak masalah. Lagi pula ini di bawah tanah. Semua bisa disalahkan pada iblis. Matanya dingin. Kau punya banyak jimat, ya. Berani menantangku. Baik, berlutut, serahkan semua jimatmu, biarkan aku menggali inti emasmu, maka aku akan mengampunimu. Kau bisa hidup sebagai manusia biasa. Yu Yinyin berteriak dengan sedih. Kakak Li, kita sesama murid. Li Yunseng menatapnya seperti serigala. Kau, datanglah padaku, jadi pelayanku. Untuk wanita, aku masih punya belas kasihan. Dalam kultivasi, hanya ada satu hukum, rampas. Siapapun yang melanggar kepentinganku, mati. Yu Yinyin menggigit bibir. Aku mau, asal kau lepaskan kakak Fang Yu. Fang Han langsung menariknya. Bodoh. Bahkan jika kau pergi, dia tetap akan membunuh kita. Qin King wajahnya pucat. Fang Yu, kekuatan Li Yunseng sangat tinggi. Di peringkat kecil umur panjang, dia termasuk yang teratas. Fang Han tersenyum tipis. Mungkin ada iblis kuat yang akan menanganinya.
Semua orang terkejut. Tidak mungkin, ini baru lapisan ketiga. Tidak ada iblis tingkat kaisar. Fang Han berkata tenang, belum tentu. Sebelumnya aku dan kakak Hansi menemukan kaisar iblis di sini. Tiba-tiba, suara jeritan hantu menggema. Energi iblis meledak dari tanah. Pertahanan asap serigala serakah 7 bintang langsung hancur. Li Yunseng terkejut. Siapa? Dari tanah muncul sosok iblis raksasa berjubah kekaisaran. Aura seperti gunung. Ini, kaisar iblis dari istana iblis kuno. Li Yunseng gemetar. Namun, ini, sebenarnya adalah Fang Han yang berubah wujud. Dan kekuatannya bahkan lebih besar dari kaisar iblis asli. Tanpa ragu, ia menyerang. Satu tangan menyapu. Kekuatan lebih dari 1 miliar tenaga kuda meledak. Tangan lainnya mencakar ruang. Wus! Asap serigala serakah 7 bintang langsung direbut. Li Yunseng berteriak. Bintang Sirius di bawahnya hancur. Tidak berguna, suara Fang Han dingin. Kalian berburu iblis. Aku juga berburu kalian. Satu pukulan lagi. Langit dipenuhi bayangan naga. Domain iblis purba menyelimuti segalanya. Bom! Li Yunseng bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya langsung hancur. Ia mencoba meledakkan hukum langitnya. Namun sia-sia. Dalam domain Fang Han, semua kehendaknya langsung dimusnahkan. Hukum langitnya yang berisi 40 jenis kekuatan berubah menjadi cangkang kosong. Inilah kekuatan domain. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, tidak ada perlawanan. Fang Han baru saja membunuh Li Yunseng. Tiba-tiba, dari kejauhan, ledakan cahaya bintang datang. Sebuah suara menggema. Berhenti. Banyak sekali master. Apakah ini kekuatan terkuat dari istana bintang tanpa batas? Fang Han menyatukan hukum langit dan buminya, menggunakan jimat perubahan besar untuk berubah menjadi sosok kaisar iblis. Ia baru saja membunuh murid Aula Serigala, si Sirius 8 Kutub Li Yunseng. Namun, ledakan aura iblis yang begitu besar itu langsung menarik perhatian para master istana bintang tanpa batas yang ditempatkan di lapisan ketiga bawah tanah. Sejak kemunculan kaisar iblis di lapisan ketiga, Hansi telah melaporkannya ke Aula Suci. Pihak atas istana bintang tanpa batas segera mengeluarkan perintah, mengirim banyak ahli untuk menyelidiki dan memburu iblis tersebut. Dan inilah yang diinginkan Fang Han. Semakin banyak ahli datang, semakin kecil kemungkinan mereka mencurigai identitas aslinya. Menghadapi gelombang aura kuat yang mendekat, Fang Han tertawa keras. Para ahli istana bintang tanpa batas benar-benar meremehkan kuil iblis kuno. Hari ini, aku akan memberi kalian pelajaran, supaya kalian tahu bahwa ras iblis tidak kekurangan siapapun. Selesai berbicara, ia langsung menyerang. 3.000 telapak tangan dilancarkan berturut-turut. Setiap telapak mengandung kekuatan 1,8 miliar tenaga kuda, dipenuhi kekuatan 5 elemen, tangan dewa, dan segel besar. Dalam sekejap, seluruh lapisan ketiga dunia bawah tanah dipenuhi bayangan naga purba dan tangan dewa. Gunung-gunung hancur menjadi debu, sungai-sungai menguap, seluruh ruang berubah menjadi kehampaan berdebu. Qin King, Yu Yinyin, dan para murid lainnya tercengang. Mereka melihat sendiri, sebuah pegunungan besi hitam raksasa ratusan mil jauhnya langsung lenyap menjadi debu. Itu gunung besi hitam penuh biji keras, bahkan ada semut api iblis kuat di dalamnya, semuanya lenyap. Mereka seperti melihat mimpi. Ini bukan lagi kekuatan manusia. Ini adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Gelombang sisa dari 3.000 telapak Fang Han bahkan menyapu seluruh area, menghancurkan banyak iblis dan juga murid Aula Serigala yang berada di sana. Tubuh mereka hancur, inti emas mereka langsung diserap oleh 8 pagoda. Serangan itu menembus ruang dan menghantam para ahli yang baru tiba. Puluhan sosok muncul. Mereka semua adalah raksasa umur panjang, para penguasa aula atau wakilnya, aura mereka dalam dan tak terduga. Namun, serangan Fang Han terlalu kuat. Beberapa yang lebih lemah langsung muntah darah, artefak mereka pecah. Bahkan yang kuat pun terpaksa mengerahkan teknik pamungkas untuk bertahan. Gelombang energi dahsyat menyebar, menghancurkan segala yang ada. Fang Han kembali tertawa. Master Istana Bintang tanpa batas hanya segini saja. Aku masih ada urusan hari ini, tidak akan menemani kalian. Setelah itu, ia langsung menembus tanah, menghilang, dan kembali ke wujud aslinya. Dia pergi. Qin King gemetar. Kenapa tidak membunuh kita? Mungkin kita terlalu lemah untuk menarik perhatiannya, Fang Han berkata santai. Untung aku punya banyak jimat perlindungan.
Mereka baru saja mendarat. Lebih dari 10 cahaya kuat turun dari langit. Para raksasa sejati muncul. Beberapa di antaranya terlihat pucat, jelas terluka akibat benturan dengan Fang Han tadi. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis ini begitu kuat? Bahkan jika sudah mencapai tubuh abadi, kekuatannya seharusnya hanya puluhan juta tenaga kuda. Tapi ini, luar biasa. Seorang pria berjubah hitam dengan lambang kepala serigala berkata dengan wajah pucat. Ia adalah Li Xianlong dari Aula Serigala. Tiba-tiba seorang pria paruh baya tertawa. Haha, Aula Serigala benar-benar sial kali ini. Li Yunseng mati, ya. Sayang sekali, sebelumnya kita masih bertaruh kapan dia menembus umur panjang. Persaingan antar aula di Istana Bintang tanpa batas memang sangat keras. Tidak ada persatuan sejati, hanya perebutan kekuasaan dan sumber daya. Pria paruh baya itu kemudian memandang Fang Han dan yang lain. Kalian hanya murid Jindan biasa, tapi bisa selamat dari dampak seperti itu. Oh, ternyata karena jimat. Tapi kenapa kalian punya begitu banyak jimat? Belum sempat menjawab, Li Xianlong tiba-tiba marah. Tidak mati di bawah serangan Kaisar Iblis. Pasti kalian bersekongkol dengan ras iblis. Aku akan membersihkan pengkhianat. Ia langsung menyerang. Namun, bom, seorang wanita berbaju kuning muda langsung menahan serangannya. Li Xianlong, jangan bertindak gegabah. Qin King adalah murid Aula Goyang, dan di sini juga ada murid Aula Suci. Apa kau ingin memusuhi Aula Suci? Wanita itu adalah Han Ya. Aura kuat, wajah dingin, penuh wibawa. Li Yunseng adalah keponakanku. Aku akan membalas dendam. Li Xianlong meraung. Seorang pria tinggi ikut berbicara. Kalau begitu kau menuduh Aula Goyang bersekongkol dengan iblis. Hati-hati bicaramu. Han Ya berkata lebih dingin lagi. Kalau kau berani menyentuh murid Aula Suci, aku akan langsung membunuhmu. Ketegangan memuncak. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbicara. Cukup, sekarang bukan waktunya bertarung. Para iblis sedang bergerak besar. Perintah dari Dewan Tetua adalah menyelidiki, bukan saling membunuh. Semua sedikit mereda. Namun, seorang pria lain mencibir. Aula Bintang tidak punya hak bicara. Bukankah dulu kalian memberontak dan kabur ke dunia Xuan Huang? Lelaki tua itu marah besar, hampir menyerang. Situasi hampir meledak. Tiba-tiba sebuah suara datang dari kehampaan. Cukup, jangan bertarung di antara kalian. Han Ya, bawa murid Aula Suci kembali. Seketika, ruang terbuka. Sebuah lorong ruang muncul. Di ujungnya terlihat Aula Suci yang megah. Seseorang telah menggunakan hukum ruang untuk membuka jalur secara langsung. Fang Han melihatnya, hatinya terguncang. Itu, kepala Aula Suci, sosok yang telah memahami hukum ruang. Dengan kekuatannya sekarang, bahkan jika menghadapi ahli tubuh abadi, ia masih bisa melawan. Namun, di hadapan ahli yang menguasai hukum ruang, ia sama sekali bukan tandingan. Kalian lanjut saja, aku tidak akan menemani. Penguasa Istana Perawan telah membuka lorong ruang dan memerintahkanku untuk kembali. Han Ya menatap lorong ruang yang beriak, tersenyum tipis. Dengan satu sapuan tangan, ia menangkap Fang Han dan Yu Yinyin, lalu memasuki lorong ruang dan menghilang. Lorong ruang itu kemudian tertutup. Dunia bawah tanah kembali tenggelam dalam kegelapan. Tetua, Li Xianlong, dari Istana Serigala hanya memandang tanpa berkata apa-apa, namun kilatan kebencian dan niat jahat berpendar di matanya. Menghadapi sosok legendaris yang telah memahami hukum ruang, bahkan sebagai raksasa kuno, ia sama sekali tidak berdaya. Bahkan penguasa Istana Serigala sendiri hanya berada pada tingkat tubuh abadi, masih mustahil memahami hukum ruang dan melangkah ke tingkat ketiga alam umur panjang. Bahkan sosok sekuat Putra Chunan pun belum mampu memahami hukum ruang. Begitu seseorang memahami hukum ruang, dengan sedikit gerakan saja ia bisa melintasi lapisan ruang paralel, memutar kehampaan untuk menyerang musuh. Hampir tidak ada perlawanan yang mungkin. Dari segi kekuatan, itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari tubuh abadi. Namun, melangkah dari tubuh abadi menuju pemahaman hukum ruang jauh lebih sulit, 100 kali lebih sulit dibanding dari tubuh fana menuju alam umur panjang. Jaraknya terlalu besar, tak terukur. Aku akan melaporkan ini kepada penguasa. Li Xianlong mendengus dingin, lalu tubuhnya berkilat dan menghilang. Aku tidak menyangka generasi saintis Istana Perawan ini benar-benar telah memahami hukum ruang. 100 tahun lalu, ia masih di tahap tubuh abadi.
Kemajuannya terlalu cepat. Beberapa orang terkejut. Kekuatan istana perawan akan meningkat pesat di masa depan. Ayo pergi. Kita harus melaporkan ini. Satu persatu mereka pun pergi. Sementara itu, Fang Han telah tiba di istana perawan bersama Han Ya. Saat melintasi lorong ruang, ia mengamati sekeliling, ruang stabil tanpa badai ruang waktu. Ini jelas hasil kekuatan asli sang saintes, berbeda jauh dengan lorong yang dibuka oleh harta sihir tingkat tinggi yang biasanya tidak stabil. Inilah perbedaan hukum. Benar-benar sosok yang memahami hukum ruang, pikir Fang Han. Aku masih setengah langkah menuju tubuh abadi, tapi untuk memahami hukum ruang, aku sama sekali belum yakin. Sesaat kemudian, ia mendarat dengan mantap. Di sekelilingnya tampak aula bernuansa merah muda, lembut dan anggun, penuh mutiara bercahaya yang memancarkan aura halus. Saintes, ini Fang Yu. Dia menyerahkan jimat anak dewa dan menyelamatkanku dari kejaran musuh. Aku memberinya 2 juta kontribusi agar bisa naik menjadi murid sejati, kata Han Si. Han Ya juga menjelaskan situasi. Fang Yu, cepat beri hormat pada saintes. Fang Han menunduk hormat. Di hadapannya hanya terlihat ruang terdistorsi dengan bayangan wanita samar. Seluruh aula seolah berpusat padanya. Apakah ini saintes? Pikirnya, ia tidak berani menyelidik lebih jauh. Pada tingkat ini, sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal. Memberi hormat kepada penguasa istana perawan, katanya sambil berlutut. Suara saintes terdengar dari ruang terdistorsi, tak kusangka murid Jindan sepertimu memiliki begitu banyak peluang. Jasamu besar, aku akan memberi kompensasi. Tiba-tiba, kekuatan ruang menyelimuti tubuh Fang Han, menembus daging dan jindannya, jelas sedang diperiksa secara menyeluruh. Namun yang diperiksa hanyalah tubuh penyamaran. Fang Han yang asli bersembunyi di dalam peta Huang Kuan, berubah menjadi titik kecil tak terlihat, berada di antara ada dan tiada. Setelah lama memeriksa, saintes menarik kembali kekuatan ruangnya. Baik, aku akan memberimu 3 teknik, darah iblis, purgatori, dan pisau laut utara. 3 cahaya masuk ke tubuh Fang Han. Jumlah kekuatan gaib dalam jindannya bertambah dari 10 menjadi 13. Terima kasih, saintes. Fang Han pura-pura bersujud penuh rasa syukur. Di dalam peta Huang Kuan, ia tersenyum dingin. Seperti yang kuduga, pasti akan diperiksa. Saintes kemudian memberikan pil, ini pil Wu Yun Seng Xian. Bisa menambah umur 800 tahun dan memperbaiki bakatmu. Terima kasih. Mulai sekarang, kau adalah murid sejati istana perawan. Tinggallah di dalam istana dan belajar di bawah Han Ya dan Han Si. Setelah itu, ruang terdistorsi perlahan menghilang. Retreat. Fang Han mundur dengan hormat. Saintes, bagaimana orang ini? Tanya Han Si. Tidak ada yang aneh. Han Ya mengangguk. Sepertinya dia memang murid yang beruntung. Tidak buruk untuk direkrut. Saintes berkata pelan, tetap waspada. Aku merasakan badai besar akan segera datang. Fang Yu, ini tempat tinggalmu. Selain itu, setiap bulan kamu bisa menerima 100 butir pil yang murni sebagai jatah. Senjata sihir ini juga hadiah untukmu. Setelah keluar dari aula utama istana perawan, Han Si dan Han Ya membawa Fang Han ke sebuah aula megah di sampingnya. Di sana terdapat deretan istana yang tersusun berlapis-lapis, masing-masing berisi kamar-kamar. Fang Han merasa seolah memasuki istana kekaisaran, orang biasa pasti akan tersesat di dalamnya. Di dalam kamar-kamar itu, pilar kristal berdiri di mana-mana, harta berkilauan, berbagai senjata ritual tersusun rapi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, serta aura spiritual memenuhi seluruh ruangan. 100 pil yang murni per bulan benar-benar terlalu sedikit. Sekarang aku membuka gerbang dunia abadi, setiap hari bisa menarik 1000 pil yang murni. Fang Han mencibir dalam hati. Namun, di wajahnya tidak tampak sedikit pun ketidakpuasan, justru penuh rasa syukur. Ia tahu, bagi seorang ahli inti emas, 100 pil yang murni per bulan sudah sangat melimpah. Ini adalah istana tempat aku dan bibimu tinggal. Total ada 999 ruangan. Setiap ruangan menyimpan berbagai harta dan ramuan. Tugasmu sekarang adalah menjaga gudang ini, mengelola harta dan ramuan, serta mendistribusikannya kepada murid sejati istana perawan. Ini posisi yang menguntungkan, tetapi jangan sampai berbuat curang. Han Si menjelaskan sambil membawa Fang Han berkeliling. Ternyata, tempat ini adalah gudang besar istana perawan.
Tugas Fang Han adalah menjaga dan mengelola semua ini. Namun, baginya semua itu tidak berarti apa-apa. Harta sejati pasti dibawa langsung oleh sang saintes. Saintes misterius itu telah mencapai tingkat ketiga alam umur panjang, memahami hukum ruang. Tubuh dan wilayahnya telah menyatu sepenuhnya. Bahkan jika tubuhnya hancur, ia masih bisa terlahir kembali dari wilayahnya. Dalam kitab kuno, ini disebut jiwa bersemayam dalam kehampaan. Senior Hansi, tenang saja. Aku, Fang Yu, juga pernah mendapat peluang besar. Aku tidak kekurangan pil dan tidak akan mengambil keuntungan secara diam-diam. Fang Han tampak percaya diri. Ia memang tidak tertarik pada harta ini. Yang ia tunggu hanyalah saat iblis menyerang, agar bisa masuk ke istana Cunyang dan memulihkan peta Huang Kuan sepenuhnya. Kalau begitu bagus. Tapi aku penasaran, dari mana kamu mendapat begitu banyak jimat? Tanya Hansi. Aku mendapatkan warisan sekte kuno. Ada 129.600 jimat, jawab Fang Han tanpa celah. Hansi terkejut. Itu warisan kuno yang sudah punah. Namun, kultivasimu masih rendah dan belum bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Jika berlatih dengan baik, masa depanmu cerah. Fang Han mengangguk, lalu bertanya, Senior, kamu sendiri sudah hampir menembus alam umur panjang, bukan? Hansi menghela napas. Masih sulit. Banyak murid terjebak di tahap ini seumur hidup. Hanya tersenyum santai. Tak perlu khawatir. Dengan bantuan yang tepat, kamu pasti bisa menembusnya. Lalu ia menatap Fang Han. Keluarkan beberapa jimatmu, biar kulihat. Baik. Fang Han segera mengeluarkan ratusan jimat. Semua itu sebenarnya hasil penyempurnaan 9 raksasa kuno di dalam peta Huang Kuan, ditambah teknik dari 8 sekte Buddha dan rahasia naga. Kekuatan tiap jimat luar biasa. Hanya melihat dengan saksama, matanya sedikit berubah. Benar-benar warisan sekte kuno, bahkan ada teknik naga di dalamnya. Hansi juga mencoba satu jimat. Cahaya 5 warna muncul, membentuk pelindung di atas kepalanya. Ini, jimat 5 elemen besar. Hanya semakin terkejut. Jika kamu terus berkembang seperti ini, kita bisa membawamu ke perpustakaan Tianwu. Perpustakaan Tianwu. Fang Han pura-pura tidak tahu, padahal hatinya bergetar hebat. Ia sudah mengetahui tempat itu dari ingatan Soul Eater, sebuah gudang harta luar biasa. Itu adalah harta peninggalan seorang ahli besar dari dunia Xuan Huang. Di dalamnya terdapat senjata Dao, teknik langit, pil abadi, bahkan mungkin kunci menuju harta yang lebih besar. Hanya berbicara penuh ambisi. Jika kamu berjasa di sana, kami bisa memberimu pil abadi, bahkan membantu menembus alam umur panjang. Terima kasih. Fang Han tampak sangat bersemangat. Namun, di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana besar. Setelah itu, Hanya dan Hansi pergi berlatih. Fang Han pun duduk sendiri. Akhirnya, identitasku benar-benar aman. Ia menarik napas dalam-dalam. Jika mereka membawaku ke perpustakaan Tianwu terlalu cepat, justru berbahaya. Aku harus menunggu saat iblis menyerang, memulihkan peta Huang Kuan, lalu baru bergerak. Di dalam peta Huang Kuan, suara Ruan terdengar. Jangan khawatir, Istana Bintang Tanpa Batas juga memiliki ahli tinggi. Jika mudah dihancurkan, mereka tidak akan bertahan selama ini. Fang Han mengangguk. Benar, sekarang aku harus terus berlatih dan menunggu waktu. Ia pun duduk bersila, menutup mata, dan mulai menyerap energi bencana dari ruang waktu. Perlahan, energi itu berkumpul dalam hukum takdirnya, berubah menjadi awan malapetaka yang semakin padat. Bencana yang dikultivasi oleh Fang Han mencakup keseluruhan, 3 bencana dan 9 kesulitan, 12 hukum Xuanmen. Di antaranya, 3 bencana adalah bencana akhir hari, api matahari besar, dan angin hitam matahari. Sedangkan 9 kesulitan meliputi, kesulitan tanah, kesulitan manusia, kesulitan iblis, 3 kesulitan, kesulitan alam, kesulitan karma, kesulitan hati, kesulitan jiwa, dan kesulitan takdir. Begitu kultivasi ini berhasil, kekuatannya bukan hanya besar, tetapi juga misterius dan tak terduga, mengandung siklus kelahiran dan kehancuran dunia. Jika bencana disempurnakan sepenuhnya, ia akan berubah menjadi awan malapetaka yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti dunia, serta membawa kehancuran tanpa akhir bagi makhluk hidup dan musuh. Ini berbeda dari teknik penghancur biasa, ini adalah bencana tak terhindarkan, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihentikan, hanya bisa ditahan dengan umur panjang.
Masih ada cara untuk melawan kekuatan pembunuh biasa, tetapi jika bencana mencapai tingkat tertinggi, maka tidak ada yang bisa menahannya. Karena ini berkaitan dengan takdir, bencana yang sudah ditentukan, mengandung sebab akibat karma. Kekuatan gaib akan kalah oleh karma. Karena itu, bencana menjadi teknik penekan tingkat tertinggi, bahkan mampu menundukkan iblis. Sebab bencana itu sendiri adalah wujud dari malapetaka langit. Setiap kultivator yang membalikkan aliran energi, menentang takdir, mengejar keabadian, pasti akan menghadapi berbagai bencana. Setiap bencana adalah ujian langit. Menguasai bencana berarti menguasai hak atas malapetaka. Tidak heran Tai ingin menguasai dunia Xuan Huang, bahkan 3000 dunia besar, ruang paralel, dan seluruh alam, untuk menjadikan bencana sebagai jasa dan kekuasaan. Karena, bencana itu sendiri adalah simbol malapetaka. Ini adalah pertama kalinya Fang Han benar-benar memahami bencana secara menyeluruh. Dalam pikirannya, ratusan juta pemikiran berkilat seperti api kebijaksanaan. Dalam waktu kurang dari 3 hari 3 malam, ia sepenuhnya memahami misterinya. Ia juga merasakan bahwa bencana dan teknik takdir kecil saling beresonansi. Takdir, sebab akibat, malapetaka, bencana. Saat pencerahannya mencapai puncak, 4 kata muncul di benaknya: terbentuk, bertahan, hancur, kosong, siklus hakikat alam semesta. Di dalam kehampaan, energi bencana mulai berkumpul, dipandu oleh kesadarannya. Dalam lautan kesadarannya, terbentuk 12 awan bencana, mewakili 12 jenis malapetaka. Seiring Fang Han terus mengalirkan mana dan menarik energi bencana, awan-awan itu semakin membesar. Dalam hukum langit dan buminya, jumlah kekuatan gaib telah melampaui 100 jenis. Bencana sendiri terdiri dari 12 jenis kekuatan gaib. Sebelumnya, Fang Han sudah memiliki 2 di antaranya, angin hitam matahari, dan api matahari besar. Kini ia menambahkan 10 lagi. Awalnya, ia memiliki 99 jenis kekuatan gaib, setara dengan Kaisar Huang Quan. Sekarang, jumlahnya menjadi 109. Namun, ketika semua kekuatan itu dimasukkan ke dalam hukum langit dan buminya, tiba-tiba terjadi kekacauan. Seolah-olah jumlah kekuatan gaib tidak boleh melebihi 99. 99, batas tertinggi. Fang Han tersadar. Tak heran Kaisar Huang Quan hanya memiliki 99 kekuatan gaib. Sepertinya ini memang batas. Aku harus membuang sebagian. Namun ia juga teringat, Taois Hongmeng pernah menguasai ribuan jalan besar. Apakah itu karena ia telah mencapai alam abadi? Tanpa ragu, Fang Han mulai memisahkan kekuatan gaib yang tidak diperlukan. Di dalam peta Huang Quan, berbagai kekuatan gaib tersimpan, termasuk milik Kaisar Wu Xitian, para dewa, dan Li Yunzheng. Pisahkan kekuatan gaib. Dengan satu gerakan, Fang Han mulai mengeluarkan kekuatan gaib dari tubuhnya. Yang pertama ia lepaskan adalah Tian, kekuatan besar yang bisa berubah menjadi singa putih dan menelan segala sesuatu. Namun, saat kekuatan itu keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rune, takdir kecil, tiba-tiba bergetar dan langsung menelannya. Apa ini? Fang Han terkejut. Ia segera menyelidiki, dan menemukan bahwa kekuatan itu telah dilebur ke dalam takdir kecil, tetapi jejaknya tetap ada. Saat ia mengaktifkan teknik itu, seekor singa putih muncul di atas tubuhnya, meraung dengan dahsyat. Teknik takdir kecil, luar biasa. Fang Han langsung memahami. Teknik ini bisa menelan kekuatan gaib di luar 3000 jalan besar, lalu mereproduksi kekuatannya sendiri. Semakin banyak kekuatan gaib yang ditelan, semakin kuat teknik takdir kecil. Kalau begitu, semua kekuatan gaib di luar 3000 jalan besar akan kutelan. Tanpa ragu, ia mulai mengorbankan berbagai kekuatan gaib seperti Raja Bintang turun ke dunia, Iblis Bintang, Hantu dan Dewa, hingga Gunung Raja Dasumi. Setiap kali satu kekuatan ditelan, rune takdir kecil semakin terang dan kuat. Seiring waktu, hampir semua kekuatan gaib non-3000 jalan besar habis ditelan. Kekuatan Fang Han meningkat dari 1,8 miliar kuda menjadi 1,9 miliar. Hubungannya dengan dunia abadi juga semakin kuat. Dalam satu hari, ia kini bisa menghasilkan 1300 pil yang murni. Jumlah kekuatan gaibnya memang berkurang, tetapi kualitasnya meningkat drastis.
Hukum langit dan buminya kini sepadat baja, tak bisa dihancurkan bahkan oleh senjata tingkat Dao. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah 10 jalan besar utama. 5 elemen besar, melahap besar, bencana, pemotongan besar, kutukan besar, segel besar, asal besar, penghancuran besar, bintang besar, kekacauan besar, dan darah besar, semuanya mengelilingi takdir kecil. Namun, masih ada satu kekuatan yang tidak bisa ditelan. Langit Luo besar sempurna. Kekuatan ini berasal dari Linglong Xianzun. Saat Fang Han mencoba menelannya, terjadi benturan hebat. Kekuatan itu mengandung kehendak pencipta, melawan takdir, berdiri abadi di semua ruang dan waktu. Apakah ini kehendak Linglong Xianzun? Fang Han terkejut, tetapi juga kagum. Ia merasakan bahwa kekuatan ini setara dengan jalan besar, tidak bisa ditelan oleh takdir kecil. Hanya 3000 jalan besar yang tidak bisa ditelan, dan kekuatan ini juga tidak bisa. Berarti, tingkat Linglong Xianzun sudah mendekati jalan agung itu sendiri. Kekuatan gaib langit Luo besar sempurna ini benar-benar luar biasa. Bahkan teknik takdir kecil pun tidak bisa langsung menelannya. Tapi aku masih punya banyak kekuatan gaib lain, semuanya bisa dijadikan makanan untuk takdir kecil. Untuk meningkatkan kekuatan takdir kecil, Fang Han tidak ragu lagi. Dengan satu pikiran, seluruh kekuatan gaib yang tersimpan di dalam peta Huang Kuan terbang keluar. Tanpa peduli baik atau buruk, semuanya langsung ditelan. Yang pertama keluar adalah hukum langit dan bumi milik Li Yunseng, murid kuil serigala, berisi 40 jenis kekuatan gaib. Di antaranya terdapat teknik bintang yang kuat seperti ledakan bintang serigala buas, ledakan matahari bulan 9 bintang, penarikan kekuatan bintang, hingga transformasi 10 bintang misterius. Namun, semua itu tak mampu melawan kekuatan takdir kecil, satu persatu ditelan abis. Setelah melahap 40 kekuatan gaib tersebut, rune takdir kecil menjadi semakin padat, hampir berwujud nyata. Kekuatannya meningkat drastis, bahkan mulai menggigit langit Luo besar sempurna. Retak, rune kekuatan itu benar-benar mulai terkikis. Kesempatan bagus. Sejak awal aku merasa kekuatan ini tidak selaras dalam hukum langit dan buminya. Jika ditelan oleh takdir kecil, bukan hanya membuat fondasiku lebih murni, tapi juga menghilangkan bahaya tersembunyi. Tanpa ragu, Fang Han mengerahkan 33 kekuatan gaib tertinggi milik Kaisar Wu Xitian, semuanya dilempar keluar dan ditelan oleh takdir kecil. 33 kekuatan ini bukan bagian dari 3000 jalan besar, tetapi sangat kuat. Di antaranya ada teknik kuno seperti telapak dewa liar, cakar 9 Wuzu, dan segel kebenaran Guting, semuanya warisan kuno, bahkan mendekati tingkat abadi. Beberapa kekuatan ini, dalam hal kekuatan murni, bahkan melampaui sebagian jalan besar tingkat rendah. Di masa lampau, ada para kultivator hebat yang tidak puas dengan 3000 jalan besar. Mereka mencoba menciptakan jalan sendiri, mencapai tingkat seperti Hongmeng Taoist dan Linglong Xianzun. Saat 33 kekuatan itu ditelan, perubahan baru pun terjadi. Makhluk yang mencoba melawan takdir, pada akhirnya akan menerima balasannya. Suara samar tiba-tiba bergema dalam takdir kecil, seolah berasal dari kehendak kuno, atau bahkan gema dari takdir itu sendiri. Dalam sekejap, Fang Han merasa dirinya menyatu dengan sungai panjang takdir, melintasi masa lalu dan masa depan. Setelah melahap semua kekuatan itu, kekuatannya kembali melonjak. Dari 1,9 miliar tenaga kuda, langsung mencapai 2 miliar. Ini sudah batas kekuatan tubuh keabadian. Kekuatan sebesar ini setara dengan 20 naga langit purba. Gunung bisa dihancurkan, sungai bisa diputus, bahkan negara bisa dimusnahkan dengan mudah. Satu-satunya kekurangan, umur panjangnya tetap 64.000 tahun. Rune takdir kecil kini berubah drastis. Ia berputar seperti ruang waktu yang terdistorsi, memancarkan suara-suara aneh, seperti doa makhluk hidup, seperti gema sebab akibat, seperti siklus reinkarnasi. Di bawah tekanan ini, langit Luo besar sempurna akhirnya tidak mampu bertahan. Setelah perlawanan terakhir, kekuatan itu pun ditelan sepenuhnya. Saat itu terjadi, Fang Han merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan. Seolah-olah beban besar yang selama ini mengikatnya telah hilang. Energi alam menjadi lebih patuh. Koneksi dengan dunia abadi semakin lancar. Kecepatan memurnikan pil yang murni pun meningkat pesat. Luar biasa, akhirnya kekuatan gaibku tersusun ulang. Bukannya melemah,
justru semakin kuat. Biasanya, seorang kultivator yang menyusun ulang kekuatan gaib akan mengalami penurunan kekuatan sementara. Butuh waktu lama untuk pulih. Namun Fang Han berbeda. Dengan bantuan takdir kecil, ia tidak hanya memurnikan fondasi, tetapi juga langsung mencapai puncak. Kekuatan baru. Kalau begitu, dengan kekuatanku sekarang, apakah aku bisa melawan Sang Sein dari kuil perawan? Pikiran itu sempat muncul, namun ia segera menggeleng. Tidak, bahkan jika aku mencapai tubuh keabadian, aku tetap bukan tandingan ahli yang memahami hukum ruang. Tanpa memulihkan peta Huang Quan, aku belum punya peluang. Ia menahan diri. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, melampaui triliunan mil, dalam ruang waktu yang terdistorsi, seorang wanita duduk diam. Ia mengenakan pakaian pria, wajahnya tampan seperti pemuda. Dialah Linglong Xianzun, ahli nomor 1 di dunia Xuan Huang. Takdir, ternyata sedalam ini, gumamnya pelan. Ia merasakan perubahan pada langit luo besar sempurnanya. Kekuatanku masih belum sempurna, masih jauh dari jalan Hongmeng. Tapi pertumbuhan Fang Han benar-benar di luar dugaan. Ia menatap kehampaan. Sejak zaman kuno, banyak jenius muncul seperti bintang. Tapi akhirnya, semua tenggelam dalam sungai takdir. Apakah dia akan berbeda? Tiba-tiba, ruang di sekitarnya bergetar. Awan energi iblis menyusup masuk. Dari dalamnya muncul seorang lelaki tua berjubah hitam, tetua iblis. Linglong Xianzun, akhirnya aku menemukanmu, katanya sambil tersenyum. Linglong tetap tenang, kau datang untuk teknik keinginan besarku. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan sebuah artefak abadi? Jawab tetua iblis. Linglong berdiri, sebuah artefak abadi memang berharga, tapi tidak mudah didapat. Aku datang membawa informasi, kata tetua iblis. Dunia tanpa batas. Mata Linglong Xianzun langsung berubah. Dengan satu tatapan, ia menembus ruang waktu tak terhitung, melihat sebuah dunia besar seperti telur raksasa di alam semesta. Itulah dunia tanpa batas. Di dalamnya, cahaya bintang menyelimuti segalanya. Namun di kedalaman dunia itu, energi iblis berkumpul. Linglong mengaktifkan kekuatan keinginannya. Kabut pun tersingkap. Di dalam kegelapan, muncul aura kuning tanah, dipenuhi mata-mata raksasa. Aura itu berubah menjadi seorang Taois tua berjubah kuning, tersenyum dan melambaikan tangan. Boom! Pandangan Linglong langsung terputus. Penghormatan iblis merah, gumamnya. Ia tidak terkejut. Segalanya telah ia pahami. Jadi, rencana ini sudah mencapai setengah jalan. Budidaya iblis merah bukan hanya sebagai iblis kuno, tetapi juga telah hidup sangat lama. Kedalamannya benar-benar tak terukur, ujar Linglong Xianzun sambil menghela napas. Aku tidak bisa menahannya. Jika ingin menggagalkan rencananya merebut Hunyuan Wuji, itu jelas bukan perkara mudah. Namun, aku memang membutuhkan artefak abadi untuk menekan arus takdirku. Benar, Peri Linglong, kata tetua iblis. Aku tahu maksudmu. Kau tidak ingin naik ke dunia abadi dan terikat. Namun malapetakamu sudah dekat. Tanpa artefak abadi untuk menekan nasibmu, akan sulit menghindarinya. Sedangkan aku juga membutuhkan artefak abadi untuk menyempurnakan sihir hati besarku, menjelma menjadi miliaran inkarnasi, menguasai jiwa, dan menyatukan kegilaan dengan kesadaran. Iblis merah juga membutuhkan artefak itu untuk melawan Buddhisme. Ini adalah peluang besar. Di dunia tanpa batas, penguasa iblis kuno dan 8 raja iblis dapat mengguncang fondasi istana bintang janji. Jika kita berdua turun tangan, peluang keberhasilannya sangat besar. Kalau begitu, siapa yang akan memiliki artefak itu? Tanya Linglong Xianzun. Takdir yang menentukan. Siapa yang mendapatkannya lebih dulu, dialah pemiliknya. Baik, sepakat. Aku akan turun tangan saat waktunya tiba. Bagus. Dalam pertempuran nanti, kita bisa bekerja sama. Tentu, Istana Bintang Janji juga memiliki makhluk kuno berumur lebih dari 100.000 tahun. Jika bertarung sendiri, kita belum tentu unggul. Namun dengan teknik keinginan besarku dan sihir hatimu, kita bisa melawan siapapun, bahkan makhluk abadi sejati. Bahkan makhluk abadi pun tidak aku takuti. Percakapan itu perlahan menghilang. Sosok tetua iblis pun lenyap ke dalam kehampaan, tidak diketahui berasal dari ras apa, manusia, iblis, atau entitas lain. Di dunia tanpa batas, di dalam kuil perawan, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selain memeriksa gudang, Fang Han terus bersembunyi di dalam peta Huang Quan untuk melatih teknik malapetaka.
Ia tidak lagi turun ke dunia bawah. Sementara itu, tubuh penggantinya, Fang Yu, kekuatannya semakin meningkat, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan. Hal ini karena Fang Han diam-diam menyalurkan teknik kultivasi dan sumber daya ke dalam tubuh tersebut. Jika tidak khawatir terbongkar, ia bahkan bisa mendorong Fang Yu mencapai ranah kekuatan gaib sepenuhnya. Semakin tinggi kultivasi Fang Yu, semakin besar perhatian yang ia dapatkan di kuil perawan, dan semakin mudah bagi Fang Han bergerak. Suatu hari, saat Fang Han sedang berkultivasi, cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Hansi. Aura Hansi kini jauh lebih dalam. Di atas kepalanya, samar terlihat bayangan gerbang dunia abadi, tanda bahwa ia semakin dekat ke ranah umur panjang. Senior Hansi. Fang Han segera berdiri. Bagus, kultivasimu meningkat pesat. Kau hampir melewati cobaan api Yin, kata Hansi. Kemajuanmu juga sangat cepat. Tidak lama lagi, kau bisa menjadi salah satu tokoh utama di antara murid sejati. Terima kasih atas pujian, senior. Sein telah memberiku 3 kekuatan gaib, dan aku juga mendapatkan pil roh langit. Jika aku tidak berkembang, berarti aku benar-benar bodoh, jawab Fang Han dengan hormat. Bolehkah aku tahu, mengapa senior mencariku hari ini? Tidak ada hal khusus. Aku akan pergi ke Aula Taihe. Di sana akan diadakan pertemuan besar untuk memperbarui peringkat daftar umur panjang kecil. Semua murid dari berbagai kuil akan bertarung. Jika aku bisa naik peringkat, aku akan mendapatkan hadiah besar, bahkan kesempatan menembus ranah umur panjang. Aku butuh pengikut. Ikutlah denganku, sekalian menambah pengalaman untukmu. Fang Han mengangguk. Itu kehormatan bagiku. Baik, kita berangkat sekarang. Mereka segera terbang meninggalkan kuil perawan. Setelah sekitar 2 jam, mereka tiba di depan sebuah aula batu. Raksasa, aula itu sangat tua. Tidak ada hiasan mewah, hanya batu biru kusam yang dipenuhi lumut dan bekas darah iblis. Aura kunonya begitu kuat hingga mengguncang jiwa. Fang Han merasa batu ini sangat mirip dengan bahan jembatan Naihe miliknya. Ini adalah Aula Taihe, salah satu dari 360 kuil di Istana Bintang Janji. Para murid di sini terkenal tertutup dan jarang muncul. Aula bagian luar digunakan untuk pertemuan, sementara bagian dalam adalah wilayah terlarang. Fang Han, ini adalah batu dewa surgawi, salah satu dari 4 batu ilahi di langit dan bumi. Luar biasa, digunakan untuk membangun aula sebesar ini. Seru suara di dalam dirinya. Fang Han juga terkejut. 4 batu ilahi tersebut adalah batu kehidupan, batu jiwa, batu dewa surgawi, batu langit. Masing-masing sangat langka, sedikit saja bisa digunakan untuk membuat artefak kuat. Jembatan Naihe terbuat dari batu dewa surgawi tingkat tinggi. Sedangkan Aula Taihe ini juga dari bahan yang sama, meski kualitasnya lebih rendah. Namun tetap sangat berharga. Jika aku bisa menyerap aula ini ke dalam 8 sekte Buddha, maka daya tahannya akan meningkat drastis, pikir Fang Han. Namun ia sadar, tempat ini tidak mudah disentuh. Banyak ahli kuat tersembunyi di dalamnya. Fang Yu, ini tempat pertemuan Aula Taihe. Jangan masuk ke bagian dalam, itu wilayah terlarang. Siapapun yang melanggar akan dibunuh, kata Hansi. Aku mengerti, jawab Fang Han. Saat itu, banyak cahaya pedang dan aura kuat berdatangan. Setiap aura memiliki kekuatan jutaan tenaga kuda. Beberapa bahkan mencapai 5 hingga 6 juta. Jelas mereka adalah murid elit dari berbagai kuil. Hansi, kau juga datang. Sapa beberapa wanita yang baru tiba. Peringkatmu sebelumnya 89. Kali ini ingin masuk 50 besar. Hansi tersenyum dan memperkenalkan Fang Han. Ini Fang Yu. Ia menyelamatkanku dan mendapat penghargaan langsung dari Sein. Salah satu wanita memandang Fang Han. Ranah inti emas, 13 kekuatan gaib tidak buruk. Masih punya potensi. Tiba-tiba, seorang wanita menunjuk ke langit. Lihat, tuan muda dari kuil Kaisar Giok datang. Semua orang menoleh. Seorang pemuda turun dari langit seperti matahari. Cahaya di sekelilingnya berlapis-lapis, memancarkan aura yang menindas. Fang Han langsung terkejut. Orang ini, dia telah mengolah 99 jenis kekuatan gaib sebelum mencapai ranah umur panjang. Itu adalah batas ekstrim, tingkat yang bahkan jarang dicapai oleh para jenius sejati.